Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah karena itulah yang menjadikan saya, kenapa saya ingin membedah buku This is the End bersama dengan jamaah di Munawarah ini. Karena kita ingin membangun kewaspadaan supaya lahir keresahan. Orang itu hidupnya ada dua secara basic. Ada orang yang hidupnya itu, tidak usah ditulis, nanti ada kok insya Allah. Hidup itu secara basic, itu ada dua. Ada yang mereka itu kadang-kadang hidupnya itu terbentur dulu, baru terbentuk. Itu kata Tan Malaka. Tahu Tan Malaka? Terbentur. Maka ada orang yang hidupnya kayak gitu, Bu. Harus mengalami banyak benturan baru dia terbentuk. Kenapa? Dia tidak mendapatkan ilmu, sampai akhirnya terbentur dengan banyak hal. Tidak apa-apa sih, kalau akhirnya terbentuk, bagaimanapun itu kita syukuri. Tapi maaf ya, kalau kita harus terbentur dulu, baru terbentuk dan tersadar, kita ini butuh waktu yang sangat panjang dalam hidup kita, dan kita akan menghabiskan sisa kehidupan kita untuk menjalani perkara yang nanti akan kita sesali. Betul atau tidak? Ini contoh ya, Bu. Ada jamaah kami di salah satu tempat. Saat itu saya habis ngisi kajian tentang masalah zina. Menyampaikan tentang zina dari sudut pandang hadis Nabi, prediksi Rasulullah, dan menyampaikan pula konsekuensi fikih kalau zina itu sudah terjadi. Salah satunya kami sampaikan, kalau ada laki-laki dan perempuan berzina, lalu terbentuk rahim, sebelum terjadinya ijab kabul antara laki-laki dan perempuan itu, konsekuensinya panjang, Bu. Laki-laki itu tidak bisa dinisbatkan, anak itu tidak bisa dinisbatkan nasabnya kepada sang bapak. Dan akibatnya masalah warisan juga akan ikut serta. Terlebih lagi kalau anaknya perempuan, itu menjadi lebih tragis lagi. Anak perempuannya nanti kalau nikah, bapaknya yang dulunya berzina tidak bisa menikahkan anak. Kalau anak itu terbentuk sebelum terjadinya ijab kabul. Mengerikan atau tidak mengerikan? Mengerikan. Setelah selesai kajian, saya biasa jalan ke mobil, ada seorang bapak-bapak. Saya tahu bapak-bapaknya ini seorang rajin ngaji. Dan saya tidak mengenal beliau, kecuali memang kebaikan. Selalu ngaji di shop yang pertama dia, Bu. Tapi bukan di sini. Maka beliau selalu di shop yang pertama. Habis ngaji beliau nututin saya, Ustadz, saya butuh waktu ngobrol sebentar, bisa Ustadz? Silahkan Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Disitulah dia terdiam, terbata-bata, lalu berkata, saya dulu berzina dengan istri saya, Ustadz. Dulu ketika kami muda, lalu istri saya mengandung. Anak pertama saya perempuan. Hari ini kelas 3 SMP mau SMA. Nanti kalau betul-betul anak saya siap menikah, apakah saya tidak bisa menikahkan anaknya? Ustadz, saya bilang, maaf Pak, tidak bisa. Tapi saya sudah tobat, saya tahu. Saya sudah menyesali Ustadz, saya mengerti Pak. Bapak sering datang ke kajian dan selalu khusyuk mendengarkan. Apakah tidak bisa tobat saya menghapuskan status fikihnya? Tobatnya Bapak menghapuskan dosa. Konsekuensi fikihnya tidak bisa dirubah. Nangis, Bu. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya beliau nangis dan beliau berkata, cobalah dulu Ustadz, sekitar tahun 90-an, awal 2000-an, saya sudah ikut ngaji. Mungkin saya akan berpikir 1000 kali sebelum berzina. Apa yang kita dapatkan, message-nya, pelajaran dari kisah Bapak ini, yang semoga Allah terima taubatnya beliau. Yang kita dapatkan sebuah pelajaran itu apa? Ada manusia yang pertama, dia terbentur dulu. Terbentur banyak masalah, akhirnya terbentuk dan tersadar. Ini pun baik, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Itu pun kalau kita masih punya waktu yang panjang. Tapi ada manusia yang kedua, Bu, yang dia terbentuk, tersadar tanpa terbentur. Siapa itu? Orang yang mau menerima nasihat Allah dan Rasul-Nya. Nasihat Allah dan Rasul-Nya itu cuma satu kok. Membuat kita tidak usah mengalami benturan.
Ada orang yang terkadang sudah kena riba, tidak bisa bayar utang, baru dia nanti berkata, coba saya dulu tidak ngambil riba. Dia terbentur, baru tersadar. Kalau kita sebagai penuntut ilmu, kenapa kita disuruh nuntut ilmu sama Allah? Supaya kamu tidak mengalami banyak benturan. Berkali-kali tidak usah. Tapi selama kamu punya satu sikap yang baik, hatimu siap untuk menerima setiap petunjuk yang datang dari Allah. Apa korelasinya dan munasabahnya dengan pembahasan kita? Munasabahnya kuat. Kita itu ingin tidak mengalami benturan. Kalau kita tidak ingin mengalami benturan, berarti kita ini harus berilmu. Supaya jangan sampai kita terbentur, baru nanti kita bingung. Baru nanti kita cari orang untuk menyembuhkan apa yang terjadi pada keluarga kita. Ya tidak salah, cuma kurang efektif bagi orang yang beriman kalau kita harus mengalami banyak benturan. Nah inilah yang menjadikan kita tahu, Nabi itu bukan hanya mengatakan hadis yang terjadi pada masanya. Nabi itu kalau ngomong hadis, lalu kita identifikasi hadisnya Nabi itu bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi pada masanya beliau. Tapi hadis-hadis Nabi, kalau kita identifikasi hadis-hadis Nabi itu sebagian bicara tentang kondisi yang belum pernah terbayangkan oleh sahabat pada saat itu. Kenapa Nabi itu menyampaikan di dalam hadisnya perkara-perkara beyond, prediksi Nabi jauh ke depan yang para sahabat aja bingung. Membayangkan itu bingung para sahabat. Tapi sudah disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi itu sayang bukan hanya kepada para sahabat yang hidup semasa dengan beliau, tapi sayangnya Nabi itu melintasi lintasan waktu hingga ratusan tahun untuk menyapa kita, memberikan perlindungan kepada kita. Sebagaimana seorang ibu ketika akan mendapati anaknya mabit, maka dia memberikan banyak sekali bekal supaya anaknya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Maka Nabi pun mengatakan itu supaya kita tidak mengalami banyak benturan. Dan salah satu kebodohan yang parah selain kebodohan tentang kesyirikan, kata Syekh Utsaimin, itu kebodohan manusia ketika hidup pada zaman fitnah. Kalau manusia bodoh terhadap fitnah, lalu dia tidak mempersiapkan dengan ilmu, dengan fitnah supaya dia mengetahui bagaimana kaifan aslam, bagaimana kita bisa selamat kalau fitnah saja tidak kita pelajari. Ada ilmu yang kita harus pelajari bukan untuk kita amalkan, tapi ada ilmu yang kita pelajari supaya kita itu waspada. Alim tu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku ini belajar keburukan, kata Hudzaifah ibnul Yaman, tapi bukan untuk melakukan keburukan itu. Tapi aku mempelajari keburukan supaya keburukan itu tidak menimpa kepada diriku. Ibu kalau makan santan tidak tahu medis, umurnya sudah 40 tahun, makan santan setiap waktunya, plus dengan seafood setiap siangnya, plus setiap malamnya, setiap nasi gorengnya. Di atas umur 40 tahun, apa yang terjadi? Sakit yang ibu dapatkan. Kita harus paham, semakin kita tua, kita harus waspada terhadap berbagai macam hal. Asam urat sudah datang, bukan hanya makan emping, ngelihat emping aja asam urat bisa naik. Walaupun baru melihat. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita harus memahami. Berarti salah satu di antara tugas kita ketika kita menjadi madrasah, karena ibu adalah madrasah, bapak-bapak menjadi kepala sekolahnya. Lah madrasah dan kepala sekolah ini kan saling bersinergi. Dan kita harus memahamkan bahwasanya anak kita dan seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka tugas terbesarnya kita adalah beriman, dan beriman itu tidak akan maksimal sampai kita terjaga dari fitnah. Pohon yang kita tanam tidak akan bisa maksimal pohon itu tumbuh dan memberikan buah yang manis dan pohon yang merindangi atau pohon yang meneduhkan. Kalau kita tidak jaga pohon itu dari berbagai macam rumput-rumput liar ketika baru tumbuh. Kapan kita nanam pohon, nanam padi, kita bisa panen dengan padinya? Kalau kita pastikan hamanya kita hilangkan. Iman itu beriringan dengan fitnah. Maka sesungguhnya iman kita kepada Allah, jalan keselamatan kita untuk mendapatkan keberkahan urusan dunia dan akhirat kita itu dimulainya simpel. Iman harus dijaga, dan iman itu ketika dijaga harus dengan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya itu harus tahu tentang fitnah. Iman itu melahirkan komitmen, iman itu melahirkan kewajiban, iman itu harus siap mempertemukan kita dengan konsekuensi. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mengerti tentang fitnah itu penting. Dan kita harus mengerti tentang itu. Sebagaimana kita mengertinya
barang dan sebagaimana seorang ibu mengerti tentang harga telur, harga di Shopee, tentang barang yang akan di check out. Itu yang menjadi penting. Maka inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya keluarga dan fitnah. Paham sampai di sini, Bu? Ini karunia kita. Keluarga itu karunia kita. Kalau keluarga karunia kita harus jaga dari segala macam fitnah. Dan itulah, ini mukadimah. Kenapa bicara keluarga dan iman, itu bicara tentang penjagaan kita dari masa-masa fitnah. Setelah kita paham betapa besarnya keluarga yang kita miliki dan keluarga ini kita harapkan menjadi harapan kita dan asa kita nanti kumpul di akhirat dan kumpul di alam barzakh, dan keselamatan kita hari ini tidak mungkin kita dapatkan mudah sampai betul-betul kita mampu menjaga diri dari fitnah. Nah, sekarang kita belajar tentang fitnah itu bagaimana dan apa saja yang kita harus ketahui tentang fitnah. Supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita mampu mendeteksi setiap radikal bebas yang masuk kepada paru-paru keluarga kita. Kalau radikal bebas itu bernama fitnah. Paham Ibu di sini? Paham.